Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Kami kelompok satu akan mempresentasikan proyek animasi kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama saya sendiri dulu. Saya Ruben dan ada anggota kelompok saya, ada Ivan Susanto, Jeffrianto Chandra, Gary Happy Dinata, dan juga Martius Lim. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh personil selanjutnya. Jadi untuk ide cerita kami adalah ketika disuruh mak pergi ke toko. Jadi secara singkat, ceritanya adalah tentang seorang anak bernama Budi yang disuruh emaknya pergi ke warung. Lalu pas dia di tengah jalan itu dia ketemu dengan temannya. Hingga dia lupa dengan apa titipan emaknya dan singkat ceritanya dia membeli barangnya tapi saat pulang dia terkejut karena barang belinya itu salah lalu dimarahi oleh emaknya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh personil lainnya. Oke, eee, sekarang aku membahas tentang storyboard. Untuk scene satu dia kan terdiri dari 10 shot. Yang shot pertama adalah ketika Mas sedang ingin memasak, tapi dia keingat kalau si dia tuh belum belum beli bahan masaknya. Untuk shot keduanya ya dia, Mbaknya akan memanggil si anaknya yang bernama Budi. Di scene 3 ini, si Budi ini sedang asik bermain game, tapi dia tidak kedengaran panggilan mbaknya, sehingga pas shot keempat itu, baru kedengaran teriakan si mbaknya. Di shot 5 ini, si Budi ini ingin, nyamperin emaknya ke dapur, tapi secara tiba-tiba ternyata emaknya itu dari di depan pintu ruangan dia. Di scene 6-nya, si emaknya ini memarahi si Budi karena ya tidak memanggil panggilannya. Di shot ke-7 ini, si emaknya ini masih memarahi dia karena si Budi ini ngelawan. Di shot ke-8-nya, akhirnya si Budi ini nurut dengan permintaan emaknya, yaitu suruh pergi ke warung untuk beli barang, dikasih duitnya. Di shot 9, di sini sebenarnya di shot sini cuman dia bakal close up, itu emaknya bakal bilang, "Kembaliannya nanti kasih kamu aja." Tapi pas di shot 10, dia bakal si Budi tiba-tiba langsung menghilang gitu. Nah, habis itu harus berpindah scene ke scene 2 Shot 1, di mana si scene 2 Shot 1 ini akan, menjelaskan si Budi ini sedang di tengah jalan ingin OTW ke warung. Shot 2 scene 2 Shot 2 itu, eee, si Budi secara tiba-tiba bertemu dengan temannya, yaitu bernama Tono. Selanjutnya di shot 3 ini ya mereka berbicara sekilas, di shot 4-nya, si Budi mengucapkan selamat tinggal ke Tono. Nah, di shot 5 ini baru muncul ke klimaks masalahnya, yaitu di mana Budi ini melupakan tentang apa sih tadi yang dititip sama emaknya. Sehingga dia mulai agak keliru dan untuk scene selanjutnya itu di scene 3 shot 1, si Budi ini bilang ke abang waring untuk beli barang-barang titipan emaknya yang ternyata itu salah. Di shot 2 di shot 2 ini sebenarnya ini dia langsung satu gerakan gitu, jadi si Budi kasih duitnya, Abang Waring kasih barang dan Budi kembaliannya. Nah, di shot 3 ini baru si Budi ini OTW ke rumahnya, dan yang terakhir di shot 4 di scene cepat shot 1 ini, si Budi ini dengan pedenya memberi, barang yang tadi emaknya titip, tapi pas shot selanjutnya itu ternyata barang titipan itu salah, sehingga di shot 3 ini si emaknya ini memarahi si Budi karena kecerobohan dia yang sering dia ulangi. Nah, di shot 4 ini baru yang terakhir yaitu dia menyesal karena ya dia, selalu ceroboh tentang hal-hal kecil. Nah, untuk selanjutnya itu jauh kegiatan project. Di jauh kegiatan project ini sebenarnya kita ada 6 ada 6 teks ya kan. Yang pertama itu ada pemilihan topik animasi yang di mana itu berlaku selama 3 hari karena juga agak ribet juga mikir gimana, yaitu untuk selanjutnya yaitu pembuatan sinopsis, selama 2 hari, desain karakter selama 3 hari, pembuatan storyboard selama 7 hari, pembuatan dubbing akan selama 2 hari, dan animasi karakter akan sampai seterusnya yaitu 18 hari. Eee, Selanjutnya akan dibaca oleh personil selanjutnya. Oke, dalam skrip cerita ini ya untuk scene satu ya emak itu lagi di dapur dan emak itu lagi
mau masak tapi keingat belum beli beberapa ingredient. Lalu selanjutnya itu ke dalam scene kamar Budi yang di mana Budi lagi bermain game dan tidak mendengar teriakan emaknya. Selanjutnya itu Budi ingin keluar kamar lalu emaknya ketika itu ada di pintunya. Lalu ada percakapan antara Budi dan emaknya. Lalu untuk scene kedua, Budi lagi berjalan ke warung. Budi itu sambil berjalan sambil mengingatkan apa yang dibutuhkan oleh ibunya. Lalu secara tidak sengaja dia bertemu dengan Tomo. Nah, Tono ini merupakan teman dari Budi. Lalu mereka, akhir-akhirnya itu berbicara dan keseruan. Dan untuk scene ketiga, nah sekarang Budi udah sampai ke warung. Lalu dia ingin membeli barang yang dititip oleh emaknya. Nah, ketika dia tadi itu keseruan main lalu dia lupa. Sehingga dia cuman mengatain bahwa, ya beli gula, merica, dan bawang ya Bang. Ya, dan selanjutnya, nah untuk scene paling terakhir yaitu scene 4, di mana Budi udah balik rumah dan memberikan barang yang dia beli dari warung kepada ibunya. Lalu ibunya memarahi ke Budi bahwa karena barang-barang yang dibelikin itu tidak sesuai. Lalu Budi menyesal. Oke, untuk karakter di animasi kami ada pakai 4. Tuh yang satunya ada Budi, yang kedua tuh emaknya Budi, yang ketiga penjaga toko, dan yang keempat itu ada temannya Budi yaitu Tony. Nah, kalau lihat background kami udah pakai beberapa. Contohnya seperti di scene 1, kami ada background di dapur, background di ruang tamu, background pintu menuju ke ruang tamu. Nah, di scene kedua kami menggunakan background seperti di pinggir jalan gitu. Nah, yang ketiga background saat di warungnya. Oke, dan keempat ini lihat background yang kosong aja. Sekian dari presentasi kelompok 1. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kesalahannya.